Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Dewi Lestari dengan NIM 25020101017 kelas MG 109, Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada presentasi ini, saya akan menganalisis secara komprehensif bagaimana infrastruktur berperan sebagai faktor determinan dalam efektivitas manajemen distribusi rantai pasok di Indonesia dengan mengintegrasikan seluruh konsep supply chain management dari sesi 1 hingga sesi 12. Dalam era globalisasi, perusahaan tidak lagi bersaing secara individual, melainkan melalui keunggulan rantai pasoknya. Supply chain management menjadi instrumen strategis untuk menciptakan efisiensi biaya dan keunggulan kompetitif. Namun, dalam konteks Indonesia, tantangan geografis sebagai negara kepulauan menyebabkan distribusi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur transportasi dan logistik. Data menunjukkan bahwa biaya logistik nasional masih berada pada kisaran 23 hingga 25% dari PDB. Jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju yang berada di bawah 15%. Permasalahan utamanya bukan hanya operasional, tetapi struktural, yaitu ketimpangan infrastruktur antar wilayah yang menyebabkan distribusi tidak efisien dan harga barang tidak merata. Data empiris menunjukkan adanya korelasi langsung antara kualitas infrastruktur dan kinerja distribusi. Semakin baik infrastruktur suatu wilayah, semakin rendah biaya logistik dan semakin cepat arus barang. Sebaliknya, wilayah dengan infrastruktur terbatas mengalami yang pertama adalah waktu pengiriman panjang, yang kedua safety stock tinggi, yang ketiga harga barang yang meningkat. Fokus penelitian ini adalah yang pertama bagaimana infrastruktur menjadi faktor, yang kedua penentu dalam efektivitas manajemen, dan yang ketiga distribusi rantai pasok di Indonesia. Menurut Chopra dan Mel, supply chain management bertujuan memaksimalkan nilai total sistem melalui keseimbangan antara efisiensi biaya dan responsitivitas pasar. SCM adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan aliran barang, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir. Dalam sistem ini, infrastruktur bukan sekedar pendukung, melainkan enabling factor yang menentukan kelancaran integrasi tersebut. Tanpa infrastruktur yang memadai, integrasi supply chain hanya menjadi konsep teoritis yang sulit diimplementasikan. Menurut Chopra dan Mel, supply chain management bertujuan memaksimalkan nilai total sistem melalui keseimbangan antara efisiensi biaya dan responsitivitas pasar. SCM adalah sistem terintegrasi yang menghubungkan aliran barang, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir. Dalam sistem ini, infrastruktur bukan sekedar pendukung, melainkan enabling factor yang menentukan kelancaran integrasi tersebut. Tanpa infrastruktur yang memadai, integrasi supply chain hanya menjadi konsep teoritis yang sulit diimplementasikan. Collaborative Planning, Forecasting, and Replacement atau CPFR merupakan pendekatan kolaboratif yang bertujuan menyelaraskan perencanaan antara pemasok, produsen, dan distributor. Konsep ini mengurangi ketidakpastian melalui transparansi informasi dan sinkronisasi produksi serta distribusi. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan CPFR tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi informasi, tetapi juga pada stabilitas sistem distribusi. Jika infrastruktur transportasi tidak stabil, maka meskipun perencanaan sudah akurat, pelaksanaan replacement tetap akan mengalami keterlambatan. Dengan demikian, infrastruktur fisik dan digital menjadi fondasi utama keberhasilan kolaborasi supply chain. Tanpa dukungan tersebut, CPFR hanya berhenti pada tahap perencanaan tanpa adanya implementasi optimal. Data empiris menunjukkan adanya korelasi langsung antara kualitas infrastruktur dan kinerja distribusi. Semakin baik infrastruktur suatu wilayah, semakin rendah biaya logistik dan semakin cepat arus barang.
Sebaliknya, wilayah dengan infrastruktur terbatas mengalami yang pertama adalah waktu pengiriman panjang, yang kedua safety stock tinggi, yang ketiga harga barang yang meningkat. Fokus penelitian ini adalah yang pertama bagaimana infrastruktur menjadi faktor, yang kedua penentu dalam efektivitas manajemen, dan yang ketiga distribusi rantai pasok di Indonesia. Customer Relationship Management dalam konteks supply chain sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan distribusi. Pelanggan menilai perusahaan bukan hanya dari kualitas produk, tetapi juga dari ketepatan waktu pengiriman dan konsistensi layanan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan perusahaan menjaga reliability distribusi. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur menyebabkan keterlambatan yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Dalam jangka waktu yang panjang, gangguan distribusi dapat menurunkan loyalitas dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, infrastruktur memiliki dampak secara tidak langsung namun signifikan terhadap keberhasilan implementasi CRM dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Manajemen persediaan sangat sensitif terhadap stabilitas distribusi. Di wilayah dengan infrastruktur yang baik, perusahaan dapat menerapkan lean inventory karena pengiriman dapat dilakukan secara cepat dan terprediksi. Namun, di wilayah dengan infrastruktur terbatas, perusahaan cenderung meningkatkan safety stock sebagai bentuk mitigasi resiko. Strategi ini meningkatkan biaya penyimpanan dan resiko kerusakan barang sehingga mengurangi efisiensi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan inventory bukan hanya persoalan internal perusahaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal, khususnya infrastruktur. Siklus hidup produk mempengaruhi strategi distribusi. Pada tahap perkenalan dan pertumbuhan, distribusi cepat dan luas sangat penting untuk penetrasi pasar. Infrastruktur yang memadai memungkinkan produk menjangkau konsumen secara optimal. Sebaliknya, pada tahap kematangan, perusahaan fokus pada efisiensi biaya. Infrastruktur yang efisien membantu menekan biaya transportasi dan distribusi. Dengan demikian, infrastruktur mempengaruhi keberhasilan produk di setiap fase siklus hidupnya. Transportasi merupakan komponen biaya terbesar dalam distribusi rantai pasok. Efisiensi transportasi sangat bergantung pada kualitas jalan, pelabuhan, bandara, dan konektivitas antar moda. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan bottleneck, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan daya saing nasional. Integrasi supply chain nasional hanya dapat terwujud apabila didukung oleh sistem infrastruktur yang terhubung dan terkoordinasi. Tanpa fondasi tersebut, integrasi supply chain hanya akan menjadi konsep teoritis yang sulit diimplementasikan secara nyata. Berdasarkan analisis menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan faktor determinan adalah efektivitas manajemen distribusi rantai pasok di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan inefisiensi sistematik, meningkatkan biaya logistik, memperbesar bullwhip efek, serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sebaliknya, infrastruktur yang memadai menciptakan stabilitas distribusi, meningkatkan akurasi perencanaan, dan memperkuat daya saing nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bukan sekedar agenda pembangunan fisik, melainkan strategi ekonomi jangka panjang untuk memperkuat integrasi supply chain nasional. Demikian tugas ujian akhir yang telah saya selesaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.